Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali di UK Pro Audio. Di depan saya ini sudah ada beberapa merek dari LMS. Itu ada Paslab, DBK, Asle, Hooper, DBX, Wisdom, Pasline, Asle, dan beberapa merek lainnya. Nah, di dalam LMS ini ada beberapa menu. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita coba belajar adalah penggunaan equalizer-nya. Nah, bagaimana penggunaan dari parametric equalizer itu yang benar? Apakah harus semuanya itu diaktifkan, harus dikerjakan semuanya, atau seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan terus mengikuti channel ini. Setelah ini kita lanjut, kita coba tes nanti menggunakan salah satu speaker aja ya, sebagai contoh penggunaan equalizer, parametric equalizer pada menu loudspeaker management. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita ambil contoh salah satu LMS yaitu Wisdom. Nah, di sini sudah ada satu speaker yang kita gunakan sebagai contoh saja. Ada speaker aktif, ya, harusnya speaker pasif ya, atau by M biar bisa lebih lebih detail. Cuman ini sekedar contoh saja, sebagai contoh saja untuk penggunaan daripada parametric equalizer. Ini sudah. Sebelum kita masuk ke contoh penggunaannya, kita harus tahu dulu fungsi daripada masing-masing menu di parametric equalizer ini. Nah, di menu parametric equalizer ini, di yang pertama itu ada G di sini. G itu artinya gain. Jadi kita bisa kurangi atau kita bisa untuk menambahkan. Nah, ini fungsi daripada G atau gain itu sendiri. Jadi sebelum kita tahu fungsinya, kita tidak mungkin untuk menggunakan suatu alat tanpa kita harus tahu dulu fungsinya. Nah, yang berikutnya adalah sini ada frekuensi. Frekuensi di sini adalah frekuensi yang akan kita proses pengekualisasiannya. Nah, jadi misalkan ini nanti kita mau taruh di berapa, ini kita geser, ini bisa dari frekuensi 20 Hz atau 19,6 Hz sampai dengan 20 kHz, kurang lebih itu. Jadi di titik mana nanti frekuensi yang mau kita proses. Nah, ini di menu ini nanti kita bisa meletakkan. Jadi kita tidak harus mengaktifkan semua parametric equalizer ini. Misalnya ini kan di channel out 1, ini kan ada 8, ada 9. Nah, jadi kita menyesuaikan respon daripada speaker kita nanti. Hasil responnya seperti apa. Nah, ini tidak harus semua diaktifkan. Pilih aja respon, misal nanti respon speaker itu cuman butuh di 3 titik frekuensi. Nah, ini kita kerjakan 3 saja, tidak harus semuanya ke 9-9-nya diaktifkan. Makanya kita harus tahu dulu fungsi dari masing-masing menu yang ada di parametric equalizer ini. Yang berikutnya tadi setelah frekuensi adalah
Q. Q di sini adalah lebar sempitnya area frekuensi yang kita proses. Nanti kita kasih contoh juga. Nah, di sini ada pilihan peak, high shelf, dan low shelf. Ini pilihan filternya. Ada peak, low shelf, dan high shelf. Nanti kita coba satu persatu juga bisa. Nah, ini fungsi daripada menu parametric equalizer yang ada di loudspeaker management. Oke, lanjut kita coba. Ini aku sudah masukkan speaker tadi di out 1. Langsung kita capture saja. Nah, kita sudah mendapatkan respon daripada speaker kita. Kita dapat responnya seperti ini. Nah, ini yang mau kita proses untuk ekualisasi yang mana saja, itu kita yang menentukan titik-titik mana yang harus kita equalizer, di bagian-bagian mana yang perlu kita kasih titik-titik equalizer tadi. Jadi tidak semua parametric equalizer ini ke 9 titik ini kita aktifkan semua, enggak. Jadi kita menyesuaikan daripada respon speaker kita. Ini karena ini aktif, jadi ya kita bisa ambil di beberapa titik ini aja. Ini sebagai contoh. Ini mungkin di sekitaran ini, dan sekitaran ini aja kita equalizer. Berarti kita cukup punya 3 titik parametric equalizer. Nah, di bagian ini mungkin perlu di equalizer, ya kita kasih nanti di titik ini, titik ini mungkin seperti itu. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, misalkan di sistem 4 way ini dibagi menjadi 4. Jadi ada subwoofer, ada low, ada mid, dan ada high. Sama saja. Berarti nanti di bagian high-nya, dibagi misal out 4 itu sebagai high, ditaruh sebagai out-nya high di out 4. Berarti nanti di out 4 parametric equalizer-nya cukup satu aja yang diaktifkan di titik ini. Nah, di mid-nya mid-nya kan di antara ini, kisaran ini. Berarti ada 2 titik yang perlu kita equalizer. Berarti nanti di misal channel out-nya itu di out 3 untuk mid di manajemen itu. Berarti di parametric out 3 itu nanti kita ambil 2 titik saja. PEQ 1 dan PEQ 2. Seperti itu. Misal nanti di low-nya kepingin ini di kisaran ini di equalizer, ya berarti di misal out 2 itu sebagai low, ya di out 2 itu parametric equalizer-nya kita aktifkan di PEQ 1-nya di frekuensi ini. Misal terus PEQ 2-nya di titik ini. Seperti itu. Mungkin nanti di subwoofernya ini kurang gimana menurut teman-teman, mungkin kurang bagus atau apa, terlalu butuh equalizer, ya bisa juga dikasih. Jadi tidak semua PEQ di channel in, channel out itu harus diaktifkan semua. Misal ini harus diaktifkan semua biar suaranya enak. Ya, tidak harus seperti itu juga. Jadi menyesuaikan kebutuhan daripada speaker. Jadi tidak semua speaker itu perlakuannya sama. Tidak semua speaker itu
penggunaan parametric equalizer-nya sama. Makanya kalau ada orang kadang-kadang minta, "Mas, aku minta settingannya untuk speaker 4W, untuk speaker 3W, atau speaker 2W misalkan." Ya pasti tidak sama, karena speaker kita juga pasti beda. Responnya juga, hasilnya juga pasti berbeda. Maka penggunaan parametric equalizer juga pasti beda. Nah, kadang-kadang juga ada dia sudah menggunakan manajemen speaker seperti ini, tapi parametric equalizer-nya tidak diaktifkan, tidak digunakan. Ya tetap aja, cuman diambil crossover-nya. Misalkan ya tetap aja suaranya kan, equalizer-nya kan dinamikanya kan tetap beda, rasanya juga pasti beda. Jadi maksimalkan dulu penggunaan, kita belajar penggunaan mengenali masing-masing menu yang ada di loudspeaker manajemen tersebut. Jadi kita bisa memaksimalkan alat yang kita punya. Kalau kita tidak tahu fungsinya, ya otomatis pasti kita tidak bisa memaksimalkan alat tersebut. Karena sebenarnya di dalam loudspeaker manajemen ini sudah sangat-sangat komplit isinya. Nah, ini kalau kita tidak bisa menggunakannya ya sama saja. Misalkan ini sudah ada parametric equalizer, ada crossover, ada limiter, ada segala macam. Tapi yang kita gunakan cuma di ini aja kebanyakan. Nah, di parametric equalizer ini jarang sekali disentuh. Atau kadang-kadang ada yang disentuh malah semuanya diaktifkan. Seperti itu. Ini hanya sekedar contoh penggunaan parametric equalizer. Nanti misalkan teman-teman kepingin review dari manajemen yang lain, bisa nanti silakan tinggalkan di komen, di kolom komen. Nanti misalkan pengen review tentang LMS apa, nah bisa kita buatkan video nanti di lain waktu. Silakan tinggalkan di komen. Oke, kita lanjut kembali ke ini ya, ke menu equalizer, ke penggunaan daripada parametric equalizer. Ini kita sudah mendapatkan respon frekuensi daripada speaker yang tadi seperti ini. Kita coba gunakan equalizer, parametric equalizer yang ada di manajemen ini. Kita nyalakan lagi ping noise-nya. Nah, ini jadi tidak harus di 1. Misal kita mau di 9 juga bisa, mulai dari 9 juga bisa, mau dari 1 dulu juga bisa. Jadi ini saya kasih contoh di titik 9 misalkan. Jadi tidak harus di 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, ya bebas sebenarnya itu. Kita naruh titiknya dimanapun bebas. Ini di kisaran 800, frekuensi 880-an lah. Ya, ini tinggal kita geser frekuensinya itu di titik 880. Nah, ini yang mendekati aja lah, mendekati ini 850. Oke, Q-nya tetap saya kasih di 3. Nah, G-nya kita turun. Oke, kita mulai dan suara speaker juga sudah beda. Nah, misalkan di sekian, segini aja cukup, misalkan dirasa dirasa udah cukup, ya kita berhenti sampai di sini. Nah, penggunaan daripada Q ini kita kasih contoh juga sekalian. Ini adalah lebar sempitnya area yang kita kerjakan. Misal kita mau lebar, ini kita lebar. Nah, maka frekuensi di kanan kiri titik yang ini
yang kita taruh titik frekuensi parametrik equalizer tadi, di kanan kirinya ini kalau kita lebarkan, ini semakin ke sini semakin ke kiri, ini semakin lebar, otomatis frekuensi yang di kanan kirinya titik parametrik tadi itu juga ikut turun. Nah, beda kalau kita sempitkan lagi, mungkin bisa ngelihat ke ini juga layar ini analyzer. Nah, ini semakin tak sempitkan. Nah, jadi frekuensi di kanan kiri titik itu tidak ikut terequalizer, jadi nggak ikut ke proses, cuman di titik itu saja yang kena proses. Nah, itulah fungsi daripada Q di sini. Kita kembalikan lagi sini. Oke, kita lanjut ke sebelah, ke frekuensi ini kisaran 2 kiloan, 2 kHz. Ini tadi di 9, kita kembalikan. Nah, sekarang kita berubah karena kan tadi sudah di 9 titik 9 itu kita sudah fungsikan frekuensi ini di gain sekian. Nah, ini kita harus, kalau kita mau equalizer di tempat lain ya kita ganti ini di 8 atau mau di 7 boleh, di 6 boleh, terserah lah, bebas kalau itu punya. Nah, ini di frekuensi 2 kilo, frekuensinya kita arahkan di 2 kilo. Oke, Q-nya kita tetapkan dulu. Nah, gainnya coba kita proses, kita turunkan, misal segini aja cukup, ya udah segini aja. Nah, gainnya sekian, misal 6 dB minus 6 dB. Nah, ini udah cukup misalkan. Dengan yang lainnya udah mid high-nya ini udah agak mending lah, lurus dengan yang lainnya, ya udah begitu aja cukup. Misal ini terasa kelebaran ya, tinggal kita proses ini aja. Nah, kita ganti Q-nya, kita persempit, di nilainya dikecilkan, otomatis dia akan melebar. Jadi frekuensi di kanan kirinya nanti ikut turun juga. Nah, ini sebagai contoh penggunaan daripada parametric equalizer. Nah, misalkan ini di titik equalizer yang di titik high-nya kita butuh juga di EQ misalnya. Misal ini kita taruh di channel, misal kalau di BM atau sistem 4W ini, karena kan contohnya kita kan asik, jadi ya cuma satu out. Nah, beda lagi kalau nanti di sistem 4W itu akan beda lagi. Jadi high-nya itu di out terpisah, misalkan di out 4 misalkan, atau out 3. Nah, berarti di out 3 nanti kita taruh parametric equalizer di titik ini, kita aktifkan. Kita coba yang ini, karena ini aktif jadi kita tetap di out 1. Kalau sistemnya BM seperti yang tak bilang tadi ya beda lagi, berarti nanti di out 4 atau di out berapa yang kita taruh bagian height-nya. Misal di 8 kilo, ini mau kita taruh di titik berapa, misalkan ini kan 9 sudah ada isinya, 80, 7 ada, 8 aja lah, 80 ini kita taruh di sini. Oke, kita turunkan, kita coba turunkan. Nah, mungkin seperti ini cukup, atau mau lebih turun lagi boleh, menyesuaikan saja, dirasakan aja. Kita dirasa udah cukup ya udah segitu, mungkin seperti itu. Nah, view-nya mungkin mau dipersempit bisa, kamu dilebarin juga bisa, jadi menyesuaikan apa yang ada di
respon daripada speaker. Kita coba capture dulu untuk yang barusan. Ini hasilnya. Oke. Nah, yang biru ini sebelum kita equalizer, yang hijau itu setelah ter-equalizer. Oh ya, nambahin sedikit. Tadi penggunaan daripada ini peak, low shelving, high shelving. Ini kita coba sekalian. Kalau biasanya kan di peak itu ya tadi itu, jadi puncak di pas titik frekuensinya itu dinaikkan, diturunkan. Kalau di ini beda lagi. Kita coba geser ke lainnya biar videonya nanti nggak terlalu panjang. Kita taruh di sini aja. Oke, kita coba untuk low shelving dulu. Ini low shelving, frekuensinya di 65. Kita coba turunkan gainnya. Nah, ini fungsi dari low shelving. Jadi frekuensi yang di bawahnya frekuensi 65 Hz ini akan dipotong atau diturunkan. Semakin kita geser ke atas, maka semakin banyak frekuensi bawah itu yang kepotong. Seperti itu. Ini fungsi low shelving. Nah, kalau high shelving itu beda lagi, kebalikannya. Nah, high shelving itu adalah frekuensi menghilangkan frekuensi yang di atasnya titik frekuensi yang kita taruh. Misalkan ini kita taruh di 10 kilo. Nah, maka frekuensi yang di atas 10 kilo ini turun. Ini gunanya apa? High shelving dan low shelving itu bedanya. Ini kalau kita tarik ke bawah, otomatis frekuensi yang di atas 5 kHz ini juga akan turun. Nah, seperti itu. Apakah ini kita butuhkan juga nanti high shelving, low shelving pasti dihitung. Tapi ya jarang, tapi lebih banyak pasti di ini. Tapi kita pasti butuh itu. Yang penting kita tahu dulu fungsinya. Kalau kita sudah tahu fungsi, waktu kita mau pergunakan kita mudah. Oke, mungkin itu saja sementara untuk penggunaan equalizer, menu equalizer di loudspeaker management, biar video ini nggak terlalu panjang nantinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, bagikan jika memang ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.